Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin dengan NIM A3212461 dari kelas B, dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Asdin Hanis SPD MPD. Baik, video kali ini saya ingin menjelaskan materi bab 7 tentang sifat dapat dihukum dan dasar peniadaan pidana. Baik, kita masuk di materi yang pertama, pengertian tidak dapat dihukum. Maksud dari pengertian ini karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada kalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat wederrechtlich tetap ada. Misalnya, pencurian antara suami istri. Si suami atau istri tidak dapat dihukum, tetapi orang yang membantu atau bersama-sama melakukan pencurian itu tetap dapat dihukum. Terus menurut Prof. Satoji Kartanegara memberikan pengertian tentang hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau delik tidak dapat dihukum. Baik, kita masuk di materi yang kedua, yaitu kurang sempurna akal atau sakit ingatan. Maksudnya ini adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah yang pertama, orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat daripada perbuatannya. Adapun pasal dari materi tersebut yaitu pasal 44 ayat 1 KUHP berbunyi tentang tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit ingatan. Baik, kita masuk di materi yang ketiga yaitu keadaan memaksa atau overmatch. Yang pertama itu fix absolute atau paksaan absolut yang menjelaskan tentang tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Yang kedua, vis compulsiva atau paksaan relatif yang menjelaskan tentang paksaan relatif adalah paksaan yang kemungkinan dapat dilakukan walaupun secara perhitungan yang layak. Sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan perlawanan. Adapun pasal dari materi tersebut adalah pasal 48 KUHP. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Selanjutnya materi keempat yaitu keadaan terpaksa atau notwithstanding. Notwithstanding merupakan perluasan dari overmatch yang timbul dari suatu keadaan terpaksa. Menurut Prof. Satoji Kartanegara menjelaskan notwithstanding sebagai berikut. Yang pertama, keadaan ketika suatu kepentingan hukum dalam keadaan berbahaya dan untuk menghindarkan keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum lain. Contoh klasiknya itu yang terkenal dalam notwithstanding adalah dua orang pelaut yang secara bersama berpegangan pada sebuah balok karena kapal yang mereka tumpang telah tenggelam. Balok tersebut hanya dapat mengampungkan satu orang sehingga salah seorang pelaut tersebut mendorong temannya agar tidak berpegangan pada balok tersebut sehingga mati tenggelam. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwanya. Baik, kita masuk di materi selanjutnya yaitu perbedaan overmatch dengan notwithstanding. Menurut Satoji Kartanegara antara lain, dalam hal overmatch, tekanan dan paksaan itu timbul atau ditimbulkan oleh manusia. Sedangkan dalam hal notwithstanding, tekanan atau paksaan itu ditimbulkan oleh masalah-masalah di luar manusia. Selanjutnya adalah pengertian notwhere. Notwhere diatur dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, membela kesopanan diri sendiri atau kesopanan orang lain, atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain,
karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika. Tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya atau guncang jiwanya disebabkan oleh serangan itu. Kata not where berasal dari kata not dan where. Not berarti keadaan darurat, sedangkan where berarti pembelaan. Jika arti kedua kata tersebut digabungkan dapat diartikan sebagai berikut: melepaskan diri dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dari keadaan sukar atau sulit. Selanjutnya adalah not where excess diatur dalam pasal 49 ayat 2. Menurut doktrin, unsur-unsur dari not where excess adalah yang pertama, melampaui batas pembelaan yang perlu. Yang kedua, tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan sangat panas hati. Yang ketiga, hubungan kuasai antara serangan dengan perasaan sangat panas hati. Selanjutnya ada pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Prof. Satoshid Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi tentang tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Baik, itulah singkatan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.